Selamat siang, Pak Diansyah. Kami dari kelompok yang beranggotakan Anissa Pratiwi, Manuel, dan saya Indah Fajriati. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang capstone project kami yang berjudul Penerapan Regresi Linier Sederhana untuk Forecasting Tonase Hauling Batubara. Proyek ini merupakan penerapan machine learning dalam industri pertambangan di mana kami berfokus untuk memprediksi tonase hauling batubara secara otomatis dan lebih akurat dengan bantuan model regresi linier. Latar belakangnya, dalam industri pertambangan, kegiatan forecasting atau memperkirakan tonase produksi merupakan elemen yang sangat penting. Masalah utama yang sering muncul adalah ketidakakuratan dalam proses prediksi. Hal ini dapat berdampak langsung terhadap keputusan alokasi sumber daya seperti jumlah armada yang disiapkan, penjadwalan pengangkutan, hingga perencanaan produksi harian. Berdasarkan kondisi tersebut, kami mencoba memberikan solusi berupa penerapan model machine learning berbasis regresi linier untuk membantu perusahaan melakukan forecasting tonase hauling secara lebih tepat, efisien, dan berbasis data. Tujuan penelitiannya, kami ingin merancang dan mengimplementasikan model forecasting tonase hauling batubara harian menggunakan regresi linier sederhana. Model ini diharapkan mampu belajar dari data historis dan memberikan prediksi tonase dengan tingkat akurasi yang baik. Lalu kami melakukan evaluasi terhadap kinerja dan akurasi model. Tujuannya untuk memastikan bahwa hasil prediksi yang diberikan oleh sistem sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kami ingin model ini tidak hanya berjalan secara teoritis, tapi juga praktis untuk digunakan. Dan kami ingin menganalisis kelayakan dan efektivitas model sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Dengan sistem yang kami buat, top manajemen dapat memprediksi hasil produksi untuk bulan selanjutnya, menentukan alokasi sumber daya, dan mengoptimalkan aktivitas hauling secara data-driven. Lalu flowchartnya, proses penelitian dimulai dari pengumpulan data deret waktu tonase hauling batubara yang kemudian diikuti dengan rekayasa fitur, yaitu menyiapkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap hasil prediksi. Lalu selanjutnya kami melakukan pelatihan model menggunakan regresi linier, kemudian pengujian model untuk melihat tingkat akurasinya. Setelah itu model dinyatakan akurasi dan stabil. Langkah terakhir adalah mengintegrasikan model tersebut ke dalam sistem berbasis web sehingga pengguna dapat langsung melakukan prediksi dengan memasukkan data terbaru. Metode penelitiannya, pada tahap metode penelitian kami menggunakan pendekatan regresi linier untuk memahami hubungan antar perbedaan variabel yang menggunakan tonase hauling batubara. Regresi linier dipilih karena metode ini termasuk teknik statistik yang sederhana namun efektif dalam menganalisis pola data historis dan melakukan prediksi kuantitatif berdasarkan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini kami menggunakan dua variabel utama, yaitu Y untuk hauling tonase hauling sebagai variabel dependent atau target yang ingin diprediksi. Lalu X untuk hari tonase hauling pada hari sebelumnya H-1. Variabel ini digunakan karena produksi pada hari ini umumnya memiliki korelasi kuat dengan hasil pada hari sebelumnya. Dengan variabel yang ditentukan, kami melalui 3 tahapan utama, yaitu pengumpulan data deret waktu time series. Data diambil dari catatan harian tonase hauling batubara yang mencerminkan kondisi operasional aktual. Lalu pemilihan dan rekayasa fitur. Tahapan ini melibatkan pembersihan data. Datanya sudah bersih, pemilihan variabel yang relevan, dan pembuatan fitur terbaru seperti rata-rata mingguan atau urutan hari. Tujuannya agar model dapat memahami pola yang lebih kompleks dari data mentah. Lalu pelatihan dan pengujian model.
Data yang telah disiapkan kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data pelatihan, training set, dan data pengujian, testing set. Model regresi linear dilatih menggunakan data pelatihan untuk mencari hubungan matematis antara variabel X dan Y. Kemudian diuji menggunakan pengujian untuk mengevaluasi seberapa akurat hasil prediksinya. Dilanjut dengan Anissa. Selanjutnya ada model yang digunakan di sini seperti yang sudah disebutkan, kita pakai model regresi sederhana. Untuk sistem web base-nya kita pakai framework Flex Python. Di sini aplikasi berbasis webnya nanti bisa memasukkan data harian untuk memprediksi tonase secara otomatis. Di sini ada fitur-fitur yang sudah kami buat, ada form input data, lalu ada output berbentuk grafik untuk grafik perbandingan antara tonase prediksinya dengan aktualnya, lalu ada data hasil forecasting dan juga aktualnya dalam bentuk tabel, dan juga ada upload dataset bulanan untuk latih modelnya lagi pakai dataset bulan. Lalu di sini ada desain web base-nya untuk form inputnya. Di sini seperti yang sudah disebutkan, tanggalnya itu variabel Y-nya dan produksi untuk variabel X-nya. Setelah disimpan nanti data akan muncul di tabel harian dan juga ada dashboard untuk perbandingannya. Lalu selanjutnya ada membaca dan mempersiapkan data. Di sini kita pakai data formatnya CSV, kita pakai pandas di Python dan juga format khusus separator tanda kutip dan juga desimal. Dan untuk di Python-nya kita ubah format tanggal yang ada di CSV-nya ke format datetime agar bisa diproses. Lalu untuk kolom numerik denum-nya untuk mempresentasikan urutan hari sejak pertama tanggal datanya, dan juga ada fitur X dan target Y yang dipisahkan untuk proses training model regresi linearnya. Lalu di sini ada juga salah satu tabel hasil prediksinya. Di sini ada tanggal dan juga ada actual tone-nya dan juga ada hasil forecastingnya dan juga ada selisih antara forecast dengan actualnya, dan juga ada perbandingan antara forecast dan actualnya berapa persen. Yang perbandingan ini yang mempengaruhi MAPE-nya, dan juga ada button editnya kalau ada error. Selanjutnya akan dilanjutkan Immanuel. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasannya yang dimulai oleh prediksi, di mana kita itu pakainya polinomial feature degree 2 untuk menangkap pola nonlinear pada data. Habis itu modelnya tuh dilatih dengan data input fitur, dynam, dan target actualnya. Lalu model ini juga akan mempelajari hubungan antara waktu hari keberapa dengan produksi tonasenya. Di sini prediksi produksi 1 bulan ke depan itu menggunakan model yang sudah dilatih untuk memprediksi selama 30 hari berikutnya. Habis itu prediksi juga disesuaikan agar hasilnya itu tidak negatif. Lalu tanggal prediksinya itu dibuat berurutan setelah tanggal terakhir data aktual. Nah, di sini ini untuk tampilan untuk upload file Excel-nya. Nah, ini model integrasi model dalam web based system. Nah, yang pertama itu model regresi linear itu dilatih menggunakan data historis, tanggal dan tonase. Habis itu sistem backend-nya itu nerima input data, tanggal dan tonase harian, lalu front end-nya itu menjalankan model yang menghasilkan prediksi. Terus hasil prediksi tonase itu untuk hari berikutnya dikembalikan dan ditampilkan di antarmuka pengguna, yaitu di dashboard. Nah, keuntungannya itu yang pertama, aksesnya mudah dan real time. Soalnya ini aplikasi dari web base. Terus user friendly, antarmuka yang mudah dapat dipahami bahkan oleh pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi. Di situ yang ketiga, peningkatan efisiensi, itu memudahkan dalam mendapatkan prediksi tonase tanpa perlu proses manual atau software tambahan. Terus juga semua data udah terorganisir dalam satu sistem yang dapat diakses oleh tim yang membutuhkan. Oke, di sini saya lanjut mau menjelaskan langsung ke websitenya, web base-nya. Nah, di sini ada dashboard, ada input data, ada tabel harian, ada upload Excel. Nah, pertama sebenarnya kita coba upload dulu.
Nah ini kita coba upload dari dataset September. Nah habis itu kita coba buka yang September terus terapkan. Nah ini udah ada. Nah ini actualnya kan yang September 55.137. Nah ini total prediksinya itu di 57, selisihnya ada 1.900-an dan MAP-nya itu 30%. Nah ini yang Agustus sebelumnya kita udah pernah upload. Nah ini 57.758. Nah MAP-nya ini diambil dari di tabel harian. Ini kan ada actual sama forecastnya ada selisihnya. Nah dari sini tuh kita ambil dari perbandingannya. Jadi nanti dari sistem dari tabel harian ini masuk ke MAP-nya, persentase ini nanti ditotalin. Nah terus input data ini kalau misalkan mau input harian, contoh ini coba kita input di 1 Oktober ya. Misalkan 1.500. Nah di Oktober ini nanti udah ada nih. Nah ini udah ke input, actualnya 1.500, forecastnya 1.900. Dia udah modelnya udah coba belajar dari hari sebelumnya. Nah ini kita coba ubah ke 1.600, misalkan ada salah dan mau diubah. Nah ini bisa diubah dan forecastnya juga udah belajar dari sebelumnya, dari hari yang sebelumnya. Nah ini kita coba lihat dari dashboard. Di Oktober itu apakah sudah masuk apa belum. Nah ini udah masuk kan, ini baru 1 hari. Nah ini masuk di tanggal 1 di sini nih, titik biru ini. Nanti kalau misalkan ke upload semua, dia akan seperti yang September ini. Oke. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak.